Nama saya Nuraisa, absen 23. Nama saya Nia Aprilia, absen 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halim, nomor absen 20. Muhammad Yasin, nomor absen 11. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang bab teori evolusi. Selamat menyaksikan. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang 1. Pengertian evolusi. Evolusi merupakan perubahan yang dialami oleh makhluk hidup secara berangsur-angsur dalam waktu yang lama sehingga terbentuk spesies baru. Evolusi biologi mencakup 2 peristiwa, yaitu evolusi anorganik dan evolusi organik. Yang pertama, evolusi anorganik. Evolusi anorganik merupakan evolusi mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di muka bumi berdasarkan fakta dan penalaran teoritis. Sedangkan evolusi organik atau evolusi biologis merupakan evolusi filogenetis, yaitu mengenai asal-usul spesies dan hubungan kekerabatannya. 2. Perkembangan teori evolusi. Teori evolusi mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Berikut beberapa tokoh yang mengemukakan teorinya tentang evolusi. 1. George Cuvier, 1769 sampai 1832. Cuvier merupakan ahli anatomi dari Prancis yang memperkenalkan teori katastrofisme. Teori ini mengatakan bahwa terdapat bencana alam yang tiba-tiba seperti banjir. Akibatnya, tumbuhan dan hewan-hewan yang hidup di tempat itu menjadi mati. Setelah itu, masuk bentuk-bentuk kehidupan baru yang berpindah dari daerah lain. Dengan demikian, catatan fosil pada daerah tersebut menunjukkan adanya perubahan spesies secara tiba-tiba. 2. Jean Baptiste de Lamarck, 1744 sampai 1829. Lamarck merupakan ahli dalam hal perbandingan dan evolusi. Lamarck mengungkapkan teori bahwa perkembangan struktur suatu organisme berhubungan dengan perubahan lingkungannya. Teori Lamarck ini kemudian dikenal dengan teori use dan disuse. Dalam pandangan Lamarck, evolusi dapat terjadi karena adanya organ yang digunakan, use, dan organ yang tidak digunakan, disuse. 3. Charles Robert Darwin, 1809 sampai 1882. Darwin mengemukakan pendapatnya tentang evolusi. Dalam teori Darwin, perubahan-perubahan yang terjadi pada makhluk hidup disebabkan oleh proses seleksi alam. Darwin berpendapat bahwa hanya individu yang kuat yang mampu bertahan dan mewariskan sifat ke generasi berikutnya. Adapun individu yang tidak mampu bertahan akan mati dan terjadi kepunahan. 4. August Weismann, 1834 sampai 1912. Weismann, seorang ahli biologi berkebangsaan Jerman, mengemukakan bahwa evolusi terjadi karena adanya proses seleksi alam terhadap faktor genetis. Weismann menyandang teori evolusi Lamarck dengan membuktikan bahwa variasi yang diwariskan oleh induk kepada anaknya bukan diperoleh dari lingkungannya, tetapi diatur oleh faktor genetik atau gen. Materi yang berikutnya yakni tentang perdebatan ilmuwan mengenai teori evolusi. 1. Teori Lamarck dan teori Darwin. Menurut Lamarck, jerapah memiliki leher yang panjang karena memiliki kebiasaan menjulurkan lehernya secara terus-menerus untuk mencari makanan pada pohon yang tinggi. Darwin tidak sependapat dengan Lamarck. Menurut Darwin, evolusi terjadi karena adanya proses seleksi alam. Darwin berpendapat bahwa hanya individu yang mempunyai sifat yang cocok dengan lingkungannya lah yang mampu bertahan. Darwin berpendapat bahwa pada awalnya sudah hidup jerapah yang berleher panjang dan jerapah berleher pendek. Seleksi alam menyebabkan jerapah berleher pendek tidak mampu bertahan dan punah, sehingga yang tersisa hanyalah jerapah berleher panjang. 2. Teori Lamarck dan teori Weismann. Weismann, seorang ahli biologi dari Jerman, menentang pendapat Lamarck tentang diturunkannya sifat-sifat yang diperoleh dari lingkungan. Penolakannya terhadap teori Lamarck itu didukung oleh hasil
percobaannya terhadap 2 ekor tikus yang dipotong ekornya, kemudian dikawinkan. Setelah diamati, ternyata keturunan yang lahir ternyata tetap berekor panjang. Berdasarkan pengamatan Weisman, keadaan tersebut tetap berlangsung meskipun dilakukan selama 20 generasi. Akhirnya, Weisman menyimpulkan bahwa perubahan sifat yang diperoleh dari lingkungan tidak diwariskan kepada generasi selanjutnya. Pewarisan sifat akan diturunkan kepada generasi selanjutnya apabila terjadi perubahan pada tingkat gen, yaitu pada sel-sel gamet. 3. Teori Darwin dan teori Weisman. Teori yang dikemukakan oleh kedua tokoh ini sebenarnya tidak saling bertentangan. Namun, Weisman berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi, dengan jelas dapat diketahui bahwa leher panjang maupun pendek jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk sifat leher panjang bersifat dominan dan untuk leher pendek bersifat resesif. Jerapah yang homozigot resesif tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan dan punah. 4. Teori Darwin dan teori Wallace. Pada tahun 1858, Darwin mendapat kiriman naskah yang mendukung hipotesisnya mengenai evolusi terjadi karena seleksi alam. Naskah tersebut berasal dari Alfred Russel Wallace. Munculnya suatu spesies baru berasal dari spesies sebelumnya. Setiap individu anggota populasi memiliki kemampuan untuk berkembang biak, dan di antara individu-individu tersebut terdapat variasi. Dalam usahanya untuk mempertahankan hidup, individu yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan akan tersingkir dan punah. Materi berikutnya yakni tentang pengelompokan evolusi. 1. Berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, evolusi dibagi menjadi 2, yaitu mikroevolusi dan makroevolusi. Yang pertama, yakni mikroevolusi. Mikroevolusi merupakan proses evolusi yang hanya dapat mengakibatkan perubahan dalam skala kecil. Mikroevolusi hanya mengarah kepada terjadinya perubahan pada frekuensi gen atau kromosom. 2. Makroevolusi. Makroevolusi merupakan proses evolusi yang dapat menyebabkan perubahan dalam skala besar. Misalnya, terbentuknya suatu kelompok taksonomi, seperti spesies baru, genus baru, dan famili baru. Bahkan, makroevolusi dapat menyebabkan terjadinya kingdom baru. Dalam prosesnya, makroevolusi dapat menyebabkan terjadinya pembentukan organisme baru yang akan merambah ke habitat baru sehingga dapat menyebabkan terjadinya kepunahan. 2. Evolusi berdasarkan proses. Evolusi juga dapat dikelompokkan berdasarkan prosesnya. Berdasarkan prosesnya, evolusi dibagi menjadi 2, yakni evolusi progresif dan evolusi regresif. Evolusi progresif merupakan proses evolusi menuju pada kemungkinan yang dapat bertahan hidup, survival. Contohnya dapat dijumpai pada peristiwa evolusi yang terjadi pada burung finch. 2. Evolusi regresif. Evolusi regresif merupakan proses menuju pada kemungkinan kepunahan. Contohnya dapat dijumpai pada peristiwa evolusi dinosaurus. 3. Evolusi berdasarkan hasil akhir. Berdasarkan hasil akhir, evolusi dibagi menjadi 2, yakni evolusi divergen dan evolusi konvergen. Evolusi divergen merupakan proses evolusi yang perubahannya berasal dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. Contohnya, spesies nenek moyang hewan vertebrata yang menghasilkan spesies-spesies baru seperti ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia setelah jutaan tahun. 2. Evolusi konvergen. Evolusi konvergen merupakan proses evolusi di mana dua makhluk hidup yang memiliki asal-usul yang berbeda namun mempunyai struktur yang memiliki kesamaan bentuk dan fungsi. Hal ini disebabkan karena keduanya hidup di habitat yang sama. Contohnya dapat dijumpai pada ikan hiu,
dan lumba-lumba. Keduanya berevolusi mempunyai struktur tubuh yang hampir sama. Akan tetapi, ikan hiu termasuk ikan tulang rawan dan lumba-lumba termasuk mamalia. Materi yang selanjutnya yakni mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi yang pertama yakni mutasi gen. Mutasi gen merupakan perubahan susunan gen DNA yang dapat menyebabkan perubahan sifat-sifat organisme yang mengalaminya. Mutasi gen merupakan mekanisme evolusi yang sangat penting. Mutasi gen dapat bersifat menguntungkan maupun merugikan. Sifat menguntungkan maupun merugikan tersebut terjadi jika 1. Dapat menghasilkan sifat baru yang lebih menguntungkan. 2. Dapat menghasilkan spesies yang adaptif. Dan 3. Memiliki peningkatan daya fertilitas dan viabilitas. Mekanisme evolusi yang kedua yakni seleksi alam dan adaptasi. Menurut Darwin, evolusi terjadi karena adanya proses seleksi alam. Contohnya yaitu ngengat piston betularia. Terdapat 2 jenis ngengat, yaitu ngengat berwarna terang dan ngengat berwarna gelap. Sebelum berlangsungnya revolusi industri pada tahun 1850, ngengat berwarna terang mendominasi hampir seluruh wilayah Inggris. Akan tetapi pada tahun 1895, jumlah ngengat berwarna gelap meningkat tajam. Hal tersebut disebabkan karena selama revolusi industri berlangsung, asap hitam dari tungku batu bara telah membunuh lumut kerap pada batang-batang pohon dan menghitamkannya. Akibatnya, ketika hinggap di batang pohon, ngengat berwarna terang lebih mudah untuk terlihat oleh mangsa. Adapun ngengat berwarna gelap, ketika hinggap di batang pohon akan lebih sulit untuk terlihat oleh mangsanya. Dengan demikian, ngengat berwarna gelap akan mampu bertahan lebih lama dan bereproduksi. Mekanisme evolusi yang ketiga yakni aliran gen. Aliran gen terjadi akibat migrasi individu dari suatu populasi asal ke populasi lain, kemudian mengadakan perkawinan dengan anggota populasi barunya. Aliran gen dapat menyebabkan terjadinya perpindahan alel di antara populasi-populasi yang berbeda. Contohnya, ketika lalat dengan gen mata merah bermigrasi ke kelompok lalat dengan gen mata hijau dan memiliki keturunan, gen mata merah akan berpindah ke populasi tersebut. Mekanisme evolusi yang keempat, hanyutan genetika. Hanyutan genetika merupakan perubahan secara acak pada frekuensi gen dari populasi kecil yang terisolasi. Berbeda dengan seleksi alam, hanyutan genetika benar-benar bersifat kebetulan. Contohnya, sekelompok serangga yang memiliki alel untuk gen mata merah dan gen mata hijau tidak sengaja terinjak. Jika sebagian besar yang selamat membawa gen untuk mata merah, maka akan terjadi perubahan frekuensi gen di mana gen untuk mata merah lebih banyak. Materi selanjutnya yakni spesiasi. Spesiasi merupakan pembentukan 2 atau lebih spesies dari satu spesies yang telah ada atau telah punah. Dengan kata lain, spesiasi merupakan sebuah proses evolusi terbentuknya spesies baru. Spesiasi dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi menyebabkan perkawinan antar spesies tidak dapat terjadi. Suatu kelompok dalam satu spesies dapat kehilangan kemampuan untuk mengadakan perkawinan dengan kelompok lain. Terdapat beberapa mekanisme dalam isolasi reproduksi, yaitu isolasi prazigotik dan isolasi postzigotik. Mekanisme isolasi prazigotik mencegah pembentukan zigot. Karena suatu hal, gamet jantan tidak pernah dapat melakukan fertilisasi atau gagal melakukan fertilisasi dengan gamet betina. Adapun mekanisme isolasi postzigotik memengaruhi zigot yang telah terbentuk. Zigot tersebut dapat berkembang menjadi embrio tetapi tidak dapat bertahan hidup atau dilahirkan menjadi individu steril. 2. Isolasi geografis.
Isolasi geografis merupakan pemisahan kedua spesies simpatrik karena letak geografis yang mengakibatkan tidak terjadinya interhibridisasi. Contohnya, burung finch yang terdampar di Kepulauan Galapagos. Karena kondisi geografis wilayah Galapagos yang berupa lautan luas, burung-burung tersebut tidak dapat kembali ke tempat asalnya, yaitu di benua Amerika, dan terpaksa beradaptasi dengan habitat barunya. Setelah sekian lama, burung-burung tersebut memiliki perbedaan dengan burung-burung finch yang ada di benua Amerika, sehingga sering disebut sebagai spesies yang berbeda. 3. Domestikasi. Domestikasi merupakan bagian dari usaha pemeliharaan tanaman dan hewan. Domestikasi atau penjinakan merupakan pengadopsian tumbuhan dan hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia. Domestikasi dilakukan dengan cara membudidayakan tumbuhan dan hewan liar untuk dijinakkan. Proses domestikasi dapat menyebabkan tumbuhan dan hewan memiliki sifat yang menyimpang dari jenis asalnya sehingga terbentuk spesies baru. 4. Peristiwa poliploidi. Poliploidi merupakan peristiwa penggandaan jumlah kromosom melebihi aslinya. Misalnya dari 2N menjadi 3N. Peristiwa poliploidi dipengaruhi oleh radiasi dan zat kimia tertentu. Contohnya pada bunga Oenotera lamarckiana yang memiliki jumlah kromosom 14. Karena adanya peristiwa gagal berpisah atau non-disjunction, terjadi keturunan dengan 28 kromosom yang kemudian diberi nama Oenotera gigas. Kedua Oenotera tersebut berbeda spesies karena persilangan di antara keduanya akan menghasilkan keturunan triploid yang steril. Materi selanjutnya yakni petunjuk-petunjuk adanya evolusi. 1. Variasi dari individu-individu dalam satu keturunan. Tidak ada individu yang sama persis meskipun dalam satu keturunan. Perbedaan ini menimbulkan adanya variasi. Individu yang mengalami variasi disebut varian. Jika individu yang telah mengalami perubahan berada di tempat yang berbeda dari asalnya, dalam perkembangannya, individu tersebut akan mengalami perubahan yang sifatnya menetap dan akan makin berbeda dengan nenek moyangnya yang berasal dari asal-usulnya. Variasi individu dalam satu keturunan biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis dan makanan. Terjadinya variasi digunakan sebagai petunjuk adanya evolusi yang mengarah kepada terbentuknya spesies baru. Contoh, variasi paruh burung finch yang ditemukan Darwin di Kepulauan Galapagos. Menurut Darwin, burung finch yang terdapat di Kepulauan Galapagos sebenarnya berasal dari satu spesies burung finch pemakan biji di daratan Amerika. Karena di Galapagos sangat terbatas biji-bijian, sehingga terjadi perubahan jenis makanan seperti serangga, madu, kaktus, dan buah. Karena adanya proses adaptasi terhadap variasi jenis makanan ini, burung finch memiliki paruh yang bervariasi. 2. Petunjuk fosil dari berbagai lapisan bumi. Fosil merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu. Sisa-sisa tersebut dapat berupa tulang, cangkang, jejak kaki, gigi, maupun bagian-bagian lain. Fosil jarang ditemukan dalam keadaan utuh. Hal tersebut dikarenakan oleh faktor sebagai berikut. 1. Bagian tubuh yang menyusun organisme bersifat lunak sehingga mudah hancur dan jarang menjadi fosil. 2. Terjadi lipatan batuan bumi atau patahan bumi. Dan 3. Adanya pengaruh air, angin, dan bakteri. Meskipun demikian, terdapat juga fosil yang ditemukan dalam keadaan lengkap. Misalnya, fosil kuda. Kuda pertama kali diperkirakan hidup pada 60 juta tahun yang lalu, yaitu pada zaman Eosen. Kuda pertama diberi nama
Hyracotherium atau Eohippus. Berdasarkan kerangka fosil kuda, dapat diketahui bahwa kuda pertama memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dan kemudian berevolusi menjadi kuda berukuran sekarang. 3. Homologi dan analogi antar organ pada makhluk hidup. Homologi adalah dua organ yang mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda, tetapi kedua organ tersebut mempunyai bentuk dasar yang sama. Contohnya, tangan manusia homolog dengan kaki depan kucing, kuda, dan sayap burung. Namun, fungsi dari anggota depan masing-masing spesies tersebut berbeda. Sedangkan analogi adalah dua organ yang mempunyai bentuk dasar yang berbeda, tetapi akibat peristiwa evolusi konvergen menjadikan organ tersebut mempunyai fungsi yang sama. Contohnya, sayap kupu-kupu dan sayap kelelawar yang mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk terbang, tetapi memiliki bentuk dasar yang berbeda karena tersusun atas bahan yang berbeda. 4. Embriologi perbandingan pada perkembangan makhluk hidup. Embriologi merupakan ilmu yang mempelajari embrio. Perkembangan embrio vertebrata dari berbagai spesies menunjukkan adanya kesamaan. Pada embrio manusia, setelah tahap pembelahan, menunjukkan adanya ekor yang sangat jelas. Hal itu tidak berbeda jauh dengan embrio lain. Selain itu, embrio manusia yang berumur 1 bulan memiliki serangkaian lekuk brachial di daerah leher yang serupa dengan serangkaian kantong insan. Hal itu menunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara vertebrata. Teori asal-usul terbentuknya bumi dan kehidupan. Ada beberapa teori tentang terbentuknya bumi dan benda-benda langit lainnya. Antara lain, teori kabut, nebula, dan teori Big Bang. 1. Teori kabut. Teori kabut mengatakan bahwa terjadi ledakan benda-benda angkasa yang membentuk kabut asap atau nebula. Nebula memadat, meledak lagi menghasilkan bintang-bintang dan planet bumi. 2. Teori Big Bang. Teori Big Bang menyatakan bahwa terjadi kondensasi benda angkasa menyatu mengecil kemudian meledak. Debu dan gas membentuk bintang. Bintang meledak dan serpihannya membentuk bumi. 1. Teori abiogenesis. A. Aristoteles. Aristoteles merupakan seorang ahli filsafat dan ilmu pengetahuan mengenai umum. Aristoteles 384 sampai 322 SM menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda tidak hidup yang terjadi secara spontan. Oleh karena itu, teori ini dikenal dengan nama generatio spontanea. B. John Needham. John Needham merupakan seorang berkebangsaan Inggris. Needham 1700 melakukan penelitian dengan merebus kaldu dalam wadah selama beberapa menit, lalu memasukkannya dalam botol dan ditutup dengan garbus. Setelah beberapa hari ternyata tumbuh bakteri berasal dari kaldu. Oleh karena itu, Needham menyatakan bahwa bakteri berasal dari kaldu. C. Anthony van Leeuwenhoek. Pada abad ke-17, Anthony van Leeuwenhoek berhasil membuat mikroskop. Dengan mikroskop, ia menemukan adanya benda-benda yang sangat kecil dalam setetes air dan jerami. 2. Teori biogenesis. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Tokoh pendukung teori ini adalah Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. A. Percobaan Redi. Francisco Redi 1626 sampai 1698 adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Italia yang merupakan orang pertama yang membantah teori generasi spontanea. Dia melakukan penelitian untuk mendapatkan fakta yang benar. Serangkaian
menggunakan daging segar. Reddy memperhatikan bahwa larva akan menjadi lalat dan lalat selalu berada tidak jauh dari sisa-sisa daging. Reddy menggunakan daging segar yang diletakkan dalam 3 wadah, seperti tabung. Percobaan Reddy membuktikan makhluk hidup tidak begitu saja terbentuk dari benda-benda mati, tetapi semua makhluk hidup terbentuk oleh makhluk hidup juga. Hipotesis yang menyatakan makhluk hidup hanya berasal dari sesuatu yang hidup disebut teori biogenesis. B. Percobaan Spallanzani. Pada tahun 1765, Spallanzani melakukan penelitian untuk menentang teori Needham. Sebagai bahan percobaannya, Spallanzani menggunakan air kaldu atau air rebusan daging dan 2 buah labu. 1. Labu 1 diisi 17 cc air kaldu, kemudian dipanaskan 15 derajat Celcius selama beberapa menit dan dibiarkan tetap terbuka. 2. Labu 2 diisi 70 cc air kaldu, ditutup rapat-rapat dengan sumbat gabus. Pada daerah pertemuan antara gabus dan mulut labu dioleskan parafin cair agar tertutup sangat rapat. Labu dipanaskan, kemudian didinginkan. Setelah didiamkan di tempat terbuka selama seminggu, didapatkan hasil percobaan sebagai berikut. 1. Air kaldu pada labu 1 mengalami perubahan, yaitu airnya menjadi keruh dan baunya tidak enak. Setelah diteliti, ternyata air kaldu pada labu 1 ini banyak mengandung mikroba. 2. Air kaldu pada labu 2 tidak mengalami perubahan, artinya tetap jernih seperti semula serta tidak mengandung mikroba. C. Percobaan Pasteur. Pada tahun 1864, Louis Pasteur melakukan percobaan untuk menguji dan memperbaiki percobaan Reddy dan Spallanzani. Dalam percobaannya, Pasteur menggunakan labu leher angsa. Kaldu yang berasal di dalam labu leher angsa direbus dan didiamkan beberapa hari. Air kaldu tetap jernih dan tidak mengandung mikroba. 3. Teori-teori lain. Teori Pasteur belum memuaskan untuk menjawab pertanyaan tentang pertama kali makhluk hidup berasal, proses pembentukannya, dan tempat makhluk hidup pertama kali terbentuk. Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut muncullah berbagai teori sebagai berikut. A. Teori kosmozoik. Teori kosmozoik atau teori kosmozoa menyatakan bahwa asal mula makhluk hidup berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Keadaan planet di luar angkasa diliputi kondisi kekeringan, suhu yang sangat dingin, serta adanya radiasi mematikan sehingga tidak memungkinkan kehidupan dapat bertahan. Akhirnya spora kehidupan itu sampai ke bumi. Teori itu tidak diterima oleh banyak ilmuwan. B. Teori penciptaan, special creation. Teori ini berpandangan bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan seperti apa adanya. Teori ini hanya membicarakan perkembangan materi sampai terbentuknya organisme tanpa menyinggung asal-usul materi kehidupan. Penciptaan setiap jenis makhluk hidup terjadi secara terpisah. Teori ini tidak berdasarkan suatu eksperimen. C. Teori evolusi biokimia. Teori evolusi biokimia dikemukakan oleh beberapa ahli berikut. 1. A.I. Oparin. Dalam bukunya The Origin of Life, A.I. Oparin mengemukakan bahwa asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi dan atmosfernya. Atmosfer bumi mula-mula memiliki air, CO2, metana, dan amonia
senyawa ini membentuk semacam campuran yang kaya akan materi-materi dalam lautan yang masih panas yang disebut primordial soup. Bahan campuran ini belum merupakan makhluk hidup, tetapi bertingkah laku mirip seperti sistem biologi. 2. Harold Urey. Urey adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat yang berpendapat bahwa atmosfer bumi pada suatu saat kaya akan molekul-molekul seperti CH4 atau metana, NH3 atau amonia, H2 atau hidrogen, dan H2O dalam bentuk gas. Adanya energi yang berasal dari aliran listrik halilintar dan radiasi sinar kosmis akan mengakibatkan molekul-molekul tersebut mengadakan reaksi kimia untuk membentuk zat-zat hidup. Zat hidup yang mula-mula ada kira-kira seperti virus. Zat hidup ini setelah berjuta-juta tahun berkembang menjadi berbagai jenis organisme. 3. Stanley Miller. Stanley Miller merupakan seorang mahasiswi Harold Urey yang mencoba membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan Urey. Miller menggunakan campuran gas yang diasumsikan dapat di atmosfer bumi purba, yaitu NH3 atau amonia, CH4 atau metana, gas H2 atau hidrogen, dan uap air dalam percobaannya. Air dipanasi sehingga uap air bercampur dengan gas-gas tadi sebagai sumber energi yang bertindak sebagai halilintar. Agar gas-gas dan uap air bereaksi, digunakan lecutan aliran listrik tegangan tinggi. Pada akhir percobaan, Miller yang menganalisis senyawa-senyawa kimia yang terbentuk di dasar gelas percobaan dan menemukan 3 jenis dari 20 jenis asam amino. Ternyata dari hasil percobaan timbul reaksi sehingga terbentuk senyawa-senyawa organik seperti lipid, asam amino, gula sederhana seperti ribosa, dan nukleotida seperti adenin. Hasil percobaan di atas memberi petunjuk bahwa satuan-satuan kompleks di dalam sistem kehidupan seperti lipid, gula asam amino, ATP, dan nukleotida dapat terbentuk di bawah kondisi abiotik. 4. Melvin Calvin dari Universitas California menunjukkan bahwa radiasi sinar dapat mengubah metana, amonia, hidrogen, dan air menjadi molekul-molekul gula dan asam amino, dan membentuk purin dan pirimidin yang merupakan zat-zat pembentukan DNA, RNA, ATP, dan ADP. D. Teori evolusi biologi. 1. Asal-usul sel prokariotik. Prokariotik merupakan bentuk kehidupan pertama dan paling sederhana. Mereka hidup dan berevolusi di bumi selama 2 miliar tahun. Prokariotik dianggap paling primitif karena selnya hanya memiliki membran sel, DNA, RNA, hasil transkripsi, dan molekul-molekul organik berada dalam sitoplasma tanpa dibatasi membran. Prokariotik pertama kemungkinan merupakan kemoautotrof yang menyerap molekul organik bebas dan ATP di subpurba primordial soup melalui sintesis abiotik. Seleksi alam menyebabkan prokariotik yang dapat mengubah ADP menjadi ATP melalui glikolisis bertambah. Akhirnya prokariotik yang dapat melakukan fermentasi berkembang, dan hal tersebut menjadi cara hidup organisme di bumi karena belum tersedianya O2. Beberapa archaebacteria dan bakteri oligot anaerob yang sekarang hidup melalui fermentasi mirip prokariotik terdahulu. 2. Asal-usul sel autotrof. Sel heterotrof yang terus berkembang biak membuat bahan organik menipis sehingga sel harus beradaptasi. Adaptasi terhadap lingkungan dilakukan dengan cara membran plasma melekuk ke dalam membentuk lembaran-lembaran fotosintetik untuk menangkap energi sinar guna membuat zat organik dari anorganik. Dengan demikian muncullah sel autotrof sebagai cikal bakal sel tumbuhan yang memungkinkan terjadinya fotosintesis. 3. Asal-usul sel eukariotik. Organisme eukariotik diduga muncul sekitar 1,5 miliar tahun yang lalu. Para pakar menduga organisme ini berasal dari organisme prokariotik. Hal yang sangat membedakan eukariotik dengan prokariotik
prokariotik adalah adanya organel-organel yang memiliki membran. Sistem membran organel-organel pada eukariotik yang terdiri dari invaginasi yang berspesialisasi. Pada eukariotik terdahulu, invaginasi atau pelekukan ke dalam dapat terjadi sehingga menurut membran inti dan retikulum endoplasma, kloroplas dan mitokondria tampaknya merupakan evolusi sel prokariotik yang melakukan endosimbiosis dengan sel prokariotik besar. Nenek moyang mitokondria kemungkinan besar adalah sel prokariotik heterotrof yang mampu menggunakan oksigen dan menghasilkan energi. Adapun nenek moyang kloroplas kemungkinan adalah cyanobacteria. Materi selanjutnya kecenderungan baru dalam teori evolusi. Dalam perkembangannya muncul kecenderungan dari sekelompok orang yang menolak teori evolusi Darwin. Teori Darwin mendapat tanggapan pro dan kontra evolusi. Beberapa teori tentang kecenderungan evolusi sebagai berikut. 1. Teori evolusi sintesis. Pada tahun 1941, perkumpulan masyarakat geologi Amerika melakukan pembicaraan panjang untuk membuat penjelasan baru tentang Darwinisme. Beberapa ahli menghasilkan sebuah sintesis yang merupakan hasil perpaduan dari berbagai bidang mereka menjadi sebuah teori evolusi lain yang diperbarui. Perkumpulan masyarakat geologi Amerika menalami teori baru ini dan membuat rumusan dengan menambahkan gagasan mutasi pada teori seleksi alam Darwin sebagai teori evolusi sintesis. Dalam waktu singkat, teori ini menjadi dikenal dengan nama neo-Darwinisme. Menurut para penganut neo-Darwinisme, saat ini permasalahan mutasi masih menjadi kebutuhan besar bagi Darwinisme. Satu kebutuhan lain bagi neo-Darwinisme datang dari catatan fosil. Bahkan pada masa Darwin, fosil telah menjadi rintangan yang penting bagi teori ini. Sementara Darwin sendiri mengakui tak adanya fosil spesies peralihan. 2. Teori dalam krisis. Teori Darwin pernah jatuh dalam krisis karena hukum-hukum genetika ditemukan pada perempat pertama abad 20, sekitar tahun 1865. Gregor Mendel menemukan hukum penurunan sifat. Inilah awal kelahiran ilmu genetika beberapa waktu kemudian. Struktur gen kromosom ditemukan sekitar tahun 1965. Penemuan struktur DNA mengembaskan teori evolusi ke dalam krisis.